Jangan lupa subscribe channel TV9 Lombok News dan nyalakan notifikasinya. Oke, wah ini satu taman lagi Bang ya. Ah, Biasa tempat nongkrong juga nih. ya bisa kalau sore hari juga enak di sini. Asik ya. Iya. Wow, ada pohon durian, ada manggis di sini ya. Ada kelengkeng juga. Silakan. Oke, Bang. Ya, kita sudah berpindah lokasi lagi Bang nih. Iya. Ini spot yang ketiga ya. Tempat biasa nongkrong-nongkrong nih. Ya, Bang, kalau tadi kita bicara bagaimana kemudian Abang dipilih sebagai anggota ketua Komisi 2, ketua Komisi 1, dan kemudian terpilih sebagai wakil ketua DPR ya, Kabupaten Lombok Tengah. Ya. Sebagai seorang pendatang baru pada waktu itu di 2014, apa sebenarnya yang dilihat oleh partai sehingga mempercayakan posisi-posisi penting dan strategis pada Abang pada waktu itu? memang dalam Partai Golkar khususnya itu memang ada mekanisme. Jadi anggota fraksi yang masuk saat itu diberikan kesempatan yang sama untuk mengajukan diri ke DPP Partai Golkar untuk ditunjuk menjadi pimpinan. Kelengkapan dewan, Pimpinan. Jadi apakah itu ketua DPR, wakil-wakil ketua DPR itu pimpinan namanya. Sesuai dengan ketentuan itu partai pemenang itu berhak atas ketua DPR. Oke. Nah, begitu seterusnya. Jadi wakil ketua Pemenang kedua, wakil ketua 2, pemenang ketiga, dan seterusnya. Nah, saya mungkin oleh partai dinilai cukup ada referensi atau pengalaman sebelumnya, yaitu tadi di periode berikutnya itu pernah menjabat ketua komisi. Artinya track record itu yang kemudian dilihat. Ya, itu mungkin yang dinilai oleh partai. Selain tentu eksistensi selama menjadi kader partai. Kontribusinya kepada partai begitu. Betul. Tapi apa yang dirasakan berbeda dari ketua komisi 1, ketua komisi 2, ketua komisi 1 sehingga menjadi wakil ketua DPR? Lebih leluasa mana ya dalam pergerakan koordinasinya? Iya, masing-masing punya tanggung jawab tersendiri mungkin ya. Oke. Kalau di komisi itu tentu kita karena kalau boleh kita istilahkan itu salah satu unit dari kelembagaan DPR. Tapi ketika menjadi pimpinan ya tentu kita bertanggung jawab atas lembaga secara utuh. Kolektif ya. Ya, kolektif DPR-nya. Kalau di komisi kita nanti tentu bertanggung jawab kepada pimpinan. Nah, sekarang di posisi pimpinan ini ya tentu tanggung jawab kita itu lebih besar karena menjaga ritme ritme lembaga itu. Ribet nggak jadi pimpinan DPR, Pak? Karena kita tahu tentu unsur pimpinan ini seperti yang dibilang tadi, menjaga ritme anggota DPR. Ini kan banyak partai politik kemudian yang tergabung di dalam DPR ini tentu membawa ideologi partai yang berbeda, kemudian juga pola pikir yang berbeda dengan aspirasi-aspirasi yang berbeda. Saya kira itu mungkin Seninya ya? Ya, seninya. Bagaimana memanage agar semua kepentingan itu bisa kita ramu menjadi kepentingan bersama, yaitu membangun daerah. Saya kira itu prinsip utamanya. Dan alhamdulillah sejauh ini berjalan cukup bagus. Bang, sebagian banyak pimpinan DPR yang pernah saya wawancarai baik dari kabupaten dan provinsi itu, ada hal yang paling sulit dijaga adalah bagaimana kemudian menjaga komunikasi antara DPR dengan eksekutif. Karena tentu pimpinan DPR menjadi jembatan untuk kemudian menjaga ritme itu. Ya. Pada posisi itu sama nggak yang dirasakan oleh Abang? Iya, tentu karena kita sebagai anggota DPR kan punya tugas dan fungsi 3 itu. Jadi pengawasan, legislasi, dan budgeting. Nah, di fungsi pengawasan ini tentu kita tidak boleh kendor karena ini kita ini adalah representasi dari masyarakat Lombok Tengah pada umumnya.
Oke. Maka kita harus benar-benar menjalankan tugas itu sebaik-baiknya. Tetapi tentu di sisi yang lain, bagaimana pembangunan di sebuah daerah itu bisa berjalan dengan baik, ya tentu harus bersinergi antara lembaga legislatif dengan eksekutif ini. Karena kedua-duanya inilah yang disebut dengan pemerintahan Kabupaten Lombok Tengah. Jadi harus terjalin sinergi yang punya spirit yang sama, yaitu benar-benar kita ingin menuangkan segala daya upaya pikiran untuk meramu sebuah pembangunan yang bermanfaat untuk masyarakat. Tapi justru kalau kita yang lihat yang irama jalannya hampir sama dan cepat diakselerasi adalah ya partai-partai yang kemudian memang ketua partainya menjadi pimpinan kepala daerah gitu. Tapi kan ada partai-partai yang kadang kemudian tidak ada unsur pimpinannya jadi kepala daerah, kadang-kadang suka centil tuh Bang, suka menggoda-goda Saya kira itu eksekutif gitu. biasa. Biasa ya dalam dunia demokrasi kita. Biasa itu, dan itu diperlukan sebenarnya, itu diperlukan bagaimana untuk menjaga keseimbangan, Tetapi prinsipnya selama yang saya jalani di Lombok Tengah, alhamdulillah kita sinergi antara legislatif dan eksekutifnya itu berjalan cukup baik, sehingga ya walaupun lagi-lagi saya mengatakan bahwa masih jauh dari kesempurnaan, tetapi sejauh ini sudah berjalan cukup baik lah. Pembangunan kita di Lombok Tengah cukup mampu bersaing dengan daerah lain. Cukup progresif lah kalau kita lihat. Ya, terutama Lombok Tengah sebagai epicentrum pariwisata kita sekarang. Amin, insya Allah. Bang, kalau kita lihat seperti yang disampaikan tadi, tentu apa mimpi-mimpi Abang sebagai ketua, sebagai anggota DPR maupun pimpinan DPR sekarang ini yang masih belum bisa tercapai ini dan masih diperjuangkan betul untuk dicapai di tahun-tahun berikutnya? Ya. Saya kira Lombok Tengah sejauh yang kami sebagai masyarakat di Lombok Tengah ini tentu punya cita-cita yang cukup besar, di mana cita-cita itu didukung oleh potensi yang ada. Nah, potensi inilah yang ingin kita kembangkan untuk kita menjadi daya dukung utama keberhasilan Kabupaten Lombok Tengah. Nah, ini yang harus terus kita perjuangkan. Potensi apa misalnya? Di semua bidang. Tidak hanya pariwisata. Tidak hanya pariwisata. Yang paling dekat itu misalnya seni dan budaya. Kita Lombok Tengah cukup kaya. Nah, itu perlu tinggal ini saja, tinggal kita bagaimana memperjuangkan baik dari fasilitas, bagaimana menghidupkan kelompok-kelompok seni budaya kita untuk menjadi suguhan. Selain untuk mempertahankan tradisi, ya tentu harapan kita ketika nanti situasi sudah normal kembali, kita sudah melewati pandemi ini, ya harapannya dunia bisa kita suguhkan kembali normal. Ya. Bang, kalau kita lihat sekarang kan mungkin ini terganggu terhadap aspirasi baik itu dari masyarakat yang kemudian disuarakan oleh teman-teman di DPR begitu. Pandemi ini cukup merubah pola pikir kita. Bahkan tidak hanya pola pikir, anggaran pun ikut berubah. Refocusing anggaran di beberapa sektor dilakukan oleh pemerintah daerah begitu. Sejauh ini bagaimana Abang melihat sebagai unsur pimpinan perubahan anggaran dan refocusing anggaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah ini berdampak besar terhadap akselerasi pembangunan di Kabupaten Lombok Tengah? Otomatis demikian, karena memang kita terutama Kabupaten Lombok Tengah ini kan masih sangat ketergantungan kepada anggaran pemerintah pusat. Dana transfer begitu ya? Dana transfer. Nah, ketika terjadi kebijakan dari pusat seperti ini, ya mau tidak mau kita harus jalani. Tetapi tentu untuk tahun ini kita sudah punya referensi pengalaman tahun sebelumnya. 2019, 2020 kemarin. Sehingga kami pimpinan juga sering menyampaikan kepada eksekutif untuk ya kita duduk bersama lah bagaimana mencari solusi, mana anggaran yang patut untuk kita refocusing agar walaupun kurang tetapi tetap jalan dan ada keseimbangan. Itu yang paling penting.
Tapi sebagai daerah pariwisata Kabupaten Lombok Tengah cukup ambruk dengan COVID-19 hari ini. Sangat kita rasakan. Jadi tetapi kalau kita melihat daerah lain, misalnya berbicara Bali yang sudah sangat mendunia, pun juga sangat terpukul oleh pandemi Sama, ini. Ya sama. Tetapi ya kita mau bagaimana? Ini kan soalnya terjadi di seluruh dunia. Global ya. Nah, maka harapan kita sebagai saya terutama secara pribadi dengan sedang digalakkannya vaksin ini, ya inilah harapan satu-satunya untuk mudah-mudahan bisa memulihkan keadaan, untuk mengembalikan spirit hidup kita dan situasi kembali normal. New normal ya, meskipun kita sudah new normal, itu tetap aja nggak normal. Bang, setiap politisi selalu punya cita-cita untuk menjadi katakanlah kepala daerah. Saya kira ini cita-cita yang mungkin hampir dimiliki oleh semua politisi. Abang punya mimpi dan cita-cita ke sana nggak? Iya kan tadi sudah disebutkan, tentu politisi itu punya cita-cita. Tapi kalau pribadi saya lebih cenderung mengistilahkan ngalir saja lah. Ngalir seperti saja. air. Gitu. Jadi tentu kita sudah melaksanakan tugas partai, melaksanakan tugas menjadi anggota DPR. Ya tentu nanti dengan sendirinya. Kalau memang suatu ketika partai mempercayakan lalu menunjuk sebagai kader, ya kita harus Samina wa atokna. Samina. Oke Bang, terima kasih atas waktunya pada malam hari ini. Tentu ini obrolan yang sangat asik. Kita berbicara pada malam hari ini, berbicara mulai dari kisah perjalanan masa kecil hingga bagaimana menjadi seorang politisi yang sampai sekarang ini menduduki posisi jabatan sebagai Wakil Ketua DPR. Bisa saksikan terus spesial interview setiap hari Jumat pukul 16.00 kita dengan tokoh-tokoh yang berbeda. Sampai jumpa.